see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita membawa setiap pujian penyembahan kita sebagai ucapan syukur karena kasih kebaikan Tuhan yang tak pernah habis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami ada Tuhan sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Biar Kamu kasih yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Biar pujian, pengagungan, penghormatan kami hanya bagi nama-Mu. Penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Biar hidup kami dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga kami berjalan bukan karena kebenaran kami, tapi karena kebenaran-Mu Bapa. Urapi kami. Yes. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, Kau selalu dalam hidupku. Oh Allah
ubah hatiku, selingkanku, selingkan bersama. Yes, hadiratmu. Amin. Ku sembah, kuduslah dan ku mulia. Ku sembah, kudus, kudus, amin. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Semua Tuhan katakan, amin. Kau kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu, 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 bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, kudus, 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 kudus. Kau kudus Tuhan, Engkau kudus Bapa, kudus, kudus. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Oh, Engkau kudus, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Layak sembah, layak dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku tinggikan, Kau kudus Tuhan, Kau kudus Bapa.
Ku sembah Kau kudus Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah amin. Tuhan, Kudus Kau dan Tuhan, sanjung Kau mulia, mulia. Sambil angkat tanganmu, mari jemaat Tuhan katakan, ku sembah. Yes. Amin. Kuduslah Yes. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Ku sembah, amin. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, yes, mulia bagimu, bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Kau Allah kami yang kudus Bapa. Biar setiap kami Tuhan terima pengurapan yang daripada-Mu Bapa, sehingga kami kudus Tuhan. Biar di hari ketiga hari pencurahan Roh Kudus-Mu ini Tuhan, kami menerima urapan yang baru daripada-Mu Bapa. Kami bersorak bersuka cita karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang gak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu kasih lebih lagi yang terbaik dari pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, kami mau percaya dan kami berserah Tuhan sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Biasa sambil tambahkan tangannya sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Luar biasa, amin. Biasa kiri kanan depan belakang. Sekarang saya pengen Bapak Ibu Saudara ngucapinnya keliling. Biar ada gerak badannya, bilang engkau luar biasa hari ini. Ayo keluar dari bangkunya katakan engkau lu kasih senyum yang terbaik. Kambil boleh ke belakang, boleh ke depan, boleh ke Bapak Pendeta, boleh semuanya, boleh bersalaman. Yang sudah boleh duduk. Siap memuji Tuhan, amin. Coba kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Roh tercurah dari surga, satukan roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, amin. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Yes, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa
bisa bangkit berdiri, kita lebih ekspresikan pujian ini. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat. Amin. Yes. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bangkit, membangkitkan umat miliknya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Are you ready? Yes. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bangkitnya, membangkitkan umat dirinya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Yes. Mari bersorak bagi Dia. Coba angkat tangannya. Hey. Boleh keliling. Oh, oh, minyak. Coba tangannya. Anggur baru Keliling Bapak Ibu. tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Balik badan. Minyak baru tercurah, penuhi Umatnya nyata kuasanya. Yes. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Bersukacita dalam Tuhan, amin. Amin. Siap joget buat Tuhan. Kalau tadi loncat-loncat, tepuk tangan, yang ini saya harap bisa berjoget buat Tuhan, amin. Musik. Yang bisa salsa, bisa joget salsa. Yeay. Roh Allah ada di dalam setku kan menari seperti dak menari. Asik. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Yes, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Teng 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 teng. Tim tamborinnya saya lihat cuma tepuk tangan, saya kurang nari nih. Siap menari buat Tuhan? Coba angkat tangannya. Siap joget buat Tuhan? Bila roh
Allah ada di dalam ku kan menari seperti daud menari. Yes, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bukan Oke Bapak Ibu, seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daud. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daud menari. Di dalamku, bukan menari seperti daud menari. Yes, bukan menari. Lari dong, kurang joget. Seperti daud menari. Yes, bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Bukan menari, seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Yeah. Woo. Yeah. Menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada, yes, di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Nanti kalau saya tunjuk, ikutin si A. Kita lihat dia biar kita ikutin goyangan dia ya. Siap? Siap? Katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Yes, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Ikutin Bu Susan. Ku kan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daud. Bila, yes, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Ikutin Stefani. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi lagi seru. Bila roh Allah, siap-siap ya. Ku kan menari seperti daud menari. Yes, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Ikutin Bapak Pendeta, ayo Pak Pendeta boleh. Ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari seperti daud menari. Yes, ku kan menari seperti daud menari. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kami dibenari oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Bentuk hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur, agar setiap kebenaran firman-Mu boleh tertanam dan menghasilkan buah yang bagus Tuhan. Terima kasih Bapak. Roh
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami buka hati, buka pikiran, buka mata, buka telinga kami, supaya apa yang sudah Engkau sediakan buat kami boleh masuk dalam hidup kami, tertanam, berakar, bahkan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini yang boleh menjadi kekuatan yang baru buat kami Tuhan. Dan kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kami akan mendapatkan penghiburan, pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini pun hari yang luar biasa buat kami. Sekali lagi Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, yang sudah hadir, kehadiran kami gak sia-sia. Setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau juga berkati Tuhan, hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, Kau urapi setiap kami untuk hamba-Mu, Kau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga pemenang ini disampaikan dari Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, jagai konsentrasi kami. Kami mau mendengar isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya.
Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Terima kasih juga buat Pak Toga dan Pak Parlin yang menemani saya. Beberapa hari lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan minggu depan kita akan sama-sama merayakan hari Pentakosta. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, orang Kristen punya 5 hari besar. Ada yang tahu 5 hari besar? Nomor 1, Natal. 2, Jumat Agung. 3, Paskah. 4, kenaikan. 5, pencurahan Roh Kudus. Yes, jangan lupa ya. Nah, Paskah kita bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah kita peringati dan rayakan kurang lebih 40 hari yang lalu. Tuhan Yesus secara sengaja selama 40 hari setelah dia bangkit dan sampai dia naik ke sorga, Tuhan Yesus keliling menampakkan diri. Dan menarik, waktu kita sama-sama pelajari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Apa? Kepada siapa? Murid-murid. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, apa konsekuensinya? Kita lihat ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, ada 3 konsekuensinya. Multimedia boleh. Nomor 1, kita bisa lihat di 1 Korintus 15 ayat 14, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Di sini dikatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Dari ayat ini kita bisa menemukan bahwa pemberitaan firman Tuhan adalah salah satu atau sesuatu yang sangat esensial, sangat penting, sangat mendasar dalam kehidupan orang Kristen. Makanya kita harus punya sebuah komitmen untuk terus belajar firman Tuhan. Setiap kali ada kumpul-kumpul, setiap ada fellowship, harus ada firman yang disampaikan. Saya sebagai seorang gembala juga, saya pegang prinsip ini dan saya sudah menanamkan setiap kali ada kumpul-kumpul, minimal, nggak tahu berapa menit, ada sharing firman Tuhan yang harus disampaikan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting, apalagi kalau kita lihat hari-hari ini, ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab itu luar biasa mengerikan. Saya nggak tahu ya, Bapak Ibu Saudara ngikutin apa enggak yang di luar sana, tetapi mengerikan. Dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah nubuatkan. Waktu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, 1 hari kelak aku akan datang kembali. Matius 24, Matius 25. Murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, tandanya apa? Tuhan ngomong, ada gempa bumi, bencana alam, perang. Betul ya, Bapak Saudara tahu cerita itu ya? Tetapi ada satu hal yang banyak orang enggak ngeh. Karena sebelum Tuhan ngomong gempa bumi, bencana alam, dan peperangan, Tuhan ngomong nomor 1 tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah penyesatan. Begitu banyak penyesatan terjadi. Begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak benar yang disampaikan. Oleh karena itu, nomor 1, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus bangkit, makanya kita harus semakin mau belajar firman Tuhan. Yang mau katakan yes. Yang kedua, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Ayat yang ke-17 dan 18, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sia kita percaya Tuhan.
Sejak awal kekristenan disampaikan, berita kekristenan yang paling penting adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen boleh berbangga karena dari berbagai macam agama, dari berbagai macam kepercayaan, kekristenan saja yang berani mengatakan Tuhannya bangkit, Tuhannya hidup. Banyak agama kan di muka bumi ini ya, betul? Tapi banyak agama juga yang tidak yakin Tuhannya bangkit atau hidup. Cuma kekristenan. Makanya kita bangga jadi orang Kristen. Kita punya Tuhan yang hidup. Karena Tuhan kita hidup, kita punya pengharapan. Kita punya hari esok. Masih di poin yang sama, di situ dikatakan kalau Tuhan tidak bangkit, kita masih hidup dalam dosa. Jadi karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib tidak sempurna kalau Tuhan tidak bangkit. Dan kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, jadi kita dibebaskan dari kuasa dosa. Yang ketiga, kalau Tuhan tidak bangkit, kita adalah orang yang paling malang. Di situ dikatakan jikalau kita hanya hidup menaruh pengharapan pada Kristus hanya dalam hidup ini, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat ini bicara tentang kalau hanya dalam hidup ini kita berharap, kita orang paling malang. Jadi kalau hanya dalam hidup ini nih, oh nanti kalau aku berdoa Tuhan kasih kerjaan, pengen jodoh Tuhan kasih jodoh, pengen macam-macam Tuhan kasih. Tuhan bisa kasih enggak? Bisa. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita pengharapan kita jangan berhenti hanya dalam hidup ini saja. Tetapi kita punya hidup yang kekal. Kenapa kita punya hidup yang kekal? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Nah itu 3 hal yang saya bagikan. Betapa beruntungnya kita punya Tuhan yang hidup. Betapa beruntungnya kita punya Tuhan yang bangkit. Kalau kita punya Tuhan yang mati tidak bangkit, 3 hal tadi terjadi. Makanya kita adalah orang yang beruntung, bukan orang yang malang. Nah, saya ulang statement saya tadi supaya Bapak Ibu Saudara nangkep. Selama 40 hari Tuhan Yesus keliling dan menampakkan diri kepada murid. Hanya murid yang tahu Yesus Kristus hidup. Nah, setelah 40 hari kita tahu Tuhan Yesus naik ke surga. Ayat-ayatnya ada di Markus 16, Lukas 24, Kisah Para Rasul 1. Kita baca yang Kisah Para Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Orang berpakaian putih siapa? Malaikat. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea siapa? Orang-orang Galilea siapa? Murid. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, saya mau bagikan 5 hal apa yang perlu kita tahu dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus dan murid-muridnya udah ngumpul nih. Udah ngumpul di sebuah tempat namanya Bukit Zaitun di Yerusalem. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada sebuah pesan terakhir yang Tuhan Yesus bagikan kepada murid-murid. Ngomongnya gini,
Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kalau Bapak Ibu Saudara nangkep dari tadi saya ngomong murid. Murid. Waktu Tuhan Yesus bangkit, yang melihat hanya murid. Waktu Tuhan Yesus disalib, yang melihat banyak gak? Banyak. Tentara Romawi ngelihat, orang Yahudi melihat, ahli-ahli Taurat melihat. Tapi waktu Tuhan Yesus bangkit, hanya murid yang melihat. Dan selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri hanya kepada murid. Aplikasinya apa dalam hidup ini? Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara merasa, kok aku tidak ngalamin kuasa Tuhan Yesus ya? Kok aku nggak ngalamin Yesus Kristus bangkit ya? Saya mau beritahu rahasianya. Bukan saya yang kasih tahu, firman Tuhan kasih tahu rahasianya. Orang yang mengalami kebangkitan Kristus hanya murid. Saya ulang sekali lagi ya. Waktu Tuhan Yesus mati di salib, yang lihat banyak gak? Banyak. Tapi waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan secara khusus hanya menampakkan diri kepada murid-murid. Artinya apa? Hanya murid yang mengalami kebangkitan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih ada yang merasa, aduh hidupku berat, banyak masalah, banyak ujian, banyak tantangan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini. Kita udah jadi murid belum ya? Karena kalau kita sudah jadi murid, kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, ayat ini poin pertama, kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus pesan kepada murid-murid, jadikan semua bangsa murid. Jadi Tuhan Yesus nggak pesan jadikan semua bangsa orang Kristen ya. Nggak pesan jadikan semua bangsa datang ke gereja ya. Nggak pesan jadikan semua bangsa melayani aku ya. Enggak. Yang Tuhan pesan apa? Jadikan semua bangsa murid. Ingat, hanya murid yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi sebuah indikator. Aku udah ngalamin kuasa kebangkitan Kristus belum ya? Kalau selama bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, belum pernah merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Firman Tuhan hari ini mengatakan, berarti belum jadi murid. Mungkin khotbahnya nggak enak didengar hari ini. Tapi khotbah kayak gini harus disampaikan. Makanya ingat Matius 28 ayat 19. Tuhan mau kita semua jadi murid. Yang kedua, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, bicara tentang sorga itu nyata. Ada yang mengatakan sorga itu enggak ada. Ngaco. Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan itu membuktikan sorga itu nyata. Saya senang beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo tanda tangan keputusan Presiden. Tanda tangan keputusan Presiden apa? Mengatakan hari Kamis kemarin, hari libur nasional, secara resmi diakui pemerintah. Namanya apa? Kenaikan Yesus Kristus ke sorga.
Mestinya semua orang di Indonesia kalau baca kalender, mereka mestinya ngeh, surga itu ada. Surga itu ada. Yang ketiga, surga bukan cuma ada, tapi kita punya tempat di surga. Kenapa? Karena dikatakan Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat satu lagi, Filipi 3:20. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Surga itu nyata, yes, dan lebih lagi, bukan cuma nyata, tapi kita punya tempat di surga. Saya percaya kita semua punya cita-cita, kita semua punya rencana, kita semua punya keinginan. Betul nggak? Saya suka jalan-jalan, saya suka traveling, saya suka. Jadi istri, anak-anak, kita sering merencanakan, oh nanti liburan kita kemana, liburan kita kemana, liburan kita kemana. Jadi kalau tanggal lagi libur, bisa dipastikan saya dan keluarga pasti pergi jalan-jalan. Karena kita senang jalan-jalan. Mungkin saudara-saudara ada yang sekolah, bukan mungkin, pasti ada yang sekolah. Pasti punya rencana, ambil jurusan ini, jurusan itu, jurusan ini, jurusan itu. Setelah lulus sekolah, oh aku mau kerja ini, aku mau usaha ini, aku mau melakukan ini. Betul ya? Yang bekerja sama, aku juga mau begini, aku mau begitu. Yang bisnis, oh aku mau bisnis ini, mau bisnis itu. Macam-macam. Enggak cuma manusia, organisasi punya visi yang jauh ke depan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Punya cita-cita, bagus. Punya keinginan, bagus. Punya rencana, bagus. Tapi ingat, cita-cita kita, keinginan kita, rencana kita, jangan berhenti cuma di dunia. Jangan berhenti cuma di hidup ini aja. Kenapa? Kita mestinya semua punya cita-cita masuk surga. Udah banyak loh orang Kristen lupa masuk surga. Saya sering ngobrol, lupa. Orang Kristen hanya menjalani hidup, oh pokoknya Tuhan pelihara, pokoknya Tuhan berkati, nanti sakit Tuhan sembuhkan. Mau pergi nanti Tuhan lindungi, kayak gitu. Tapi ingat, kewargaan kita itu di sorga. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita. Boleh gak punya cita-cita di dunia? Boleh, bagus. Tapi jangan pernah lupa, kita juga perlu punya cita-cita masuk sorga. Dan saya merindukan masuk sorga. Orang seringkali ngomong begini, oh kalau orang pengen buru-buru masuk sorga itu hidupnya susah. Hidupnya penuh dengan sesuatu yang berat. Oh pantas aja ya Tuhan mengizinkan orang Kristen mengalami ujian, cobaan, tantangan. Supaya ingat pulang ke sorga. Kalau semuanya lancar-lancar aja, lupa bahwa sebetulnya ini sementara. Rumah kita sebenarnya nanti itu di sorga. Makanya saya jadi dapat jawaban, kenapa Tuhan izinkan orang Kristen menderita selama di dunia, supaya ingat
rumah kita di sorga. Nah, tapi kan kalau kita ngerti rahasia ini, mestinya kita jadi, oh iya ya, aku ingat kok rumahku di sorga. Tapi selama di bumi, aku juga mau menikmati bumi. Nah, keren kan? Tapi seringkali orang saking menikmati bumi, jadi lupa pulang sorga. Padahal Tuhan ngomong apa? Aku menyediakan tempat bagimu. Yang keempat, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya suka loh kata-kata ini. Ini Tuhan romantis banget. Tuhan ngomong supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Ada yang pernah LDR enggak? Ada yang pernah enggak? Atau yang sedang LDR? Long distance relation. Ada yang? Enggak. Ada. Nah, kalau orang udah pernah LDR atau sedang LDR, akan ngerti kata-kata ini lebih baik. Saya dan istri saya pernah ngalamin LDR waktu pacaran. Saya di Amerika, istri saya di Jakarta. Kita waktu itu komunikasi masih mahal ya, nggak kayak sekarang ada WhatsApp dan sebagainya. Dulu masih mahal, telepon mahal banget. Jadi kita seringkali komunikasinya lewat email. Nah, waktu kita telepon, kita saling menguatkan. Bener ya, kalau lagi LDR gitu kan, saling menguatkan. Sabar ya, cuman sebentar kok. Tenang ya, karena apa? Nanti satu kali kelak, dimanapun aku berada, kamu pun berada. Wah, seneng banget. Seneng gak? Seneng. Dan Tuhan ngomong seperti itu kepada kita. Mestinya kita seneng dong. Kenapa? Kan kita sering nyanyi, Tuhan kekasih hatiku. Makanya saya seringkali menganggap orang Kristen ini kalau nyanyi latah. Gak baca kata-katanya, cuma ikut nyanyi aja. Latah. Ngomong kekasih hati, tapi setiap kali dengar firman, Tuhan akan datang kembali, segera. Bawaannya bukan sukacita, bawaannya takut. Bawaannya jangan deh, kenapa? Aku belum kawin. Nanti kalau udah kawin, dengar khotbah akhir zaman lagi, jangan deh, kenapa? Aku belum punya anak. Nanti udah punya anak, dengar khotbah akhir zaman lagi, jangan deh, anak-anak masih kecil. Terus saja gitu. Anak-anak masih kecil, nanti udah besar, anak-anak belum menikah, nanti udah menikah, pengen ngomong cucu, terus saja. Nah, kalau kita lagi LDR, pengennya cepet-cepet ngumpul. Nah, kita ini sekarang lagi LDR sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan pesannya jelas, aku datang segera. Mestinya seneng dong. Halo? Makanya saya nggak habis pikir, kalau ada orang Kristen ngomongnya Kristen, tapi dengar berita akhir zaman malah takut. Ibaratnya gini loh, misalnya bapak-bapak contoh, lagi bisnis trip, lagi perjalanan dinas, ke luar negeri atau keluar kota. Terus ngomong sama istrinya, "Mah, aku pergi sebentar ya. Ada urusan yang mesti aku kerjakan." Terus papanya, suaminya pergi. 1 hari lewat, 2 hari lewat, 1 minggu lewat, 2 minggu lewat.
belum selesai juga. Suaminya ngomong, pokoknya nanti selesai aku langsung pulang. 1 bulan lewat, 2 bulan lewat. Tiba-tiba suaminya kasih kejutan, kasih surprise. Udah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam perjalanan pulang ke rumah, telepon, "Mah, sebentar lagi aku sampai rumah." Ini sudah mendarat di Jakarta. Ibu-ibu yang terima telepon itu mestinya gimana? Seneng dong. Yes, suamiku pulang. Yes. Kalau kita sebagai suami, istri seneng, kedengeran nggak dari telepon? Suaranya seneng. Dengar dong ya. Kita ikut seneng. Tapi bayangin suami-suami telepon, "Mah, aku sudah deket nih." Istrinya panik. "Hah, udah sampai? Beneran? Bentar lagi sampai." Kita sebagai suami rasanya apa? Kayaknya ada yang gak beres nih. Betul gak? Betul gak? Dan firman Tuhan katakan, Tuhan kita Tuhan Maha Tahu. Tahu hati kita, tahu pikiran kita. Waktu dengar berita akhir zaman, terus kitanya ketakutan, ada sesuatu yang gak beres. Ada sesuatu yang disembunyikan nih. Padahal kalau di gereja nyanyinya, Tuhan kekasih jiwaku, Tuhan kekasih hatiku. Mestinya dengar berita akhir zaman seneng dong. Yes, kekasihku mau datang jemput aku. Yang mengerti kataan yes. Periksa diri masing-masing ya Bapak Ibu Saudara. Periksa diri masing-masing. Sebetulnya kita senang atau enggak senang sih Tuhan datang? Sebetulnya kita siap atau enggak siap sih Tuhan datang? Kalau dengar khotbah, sorga itu nyata, yes. Aku punya tempat di sorga, yes. Siap masuk sorga? Jangan sekarang Pak. Loh, mengasihi Tuhan enggak? Contohnya sederhana aja tadi, orang yang LDR. Terus terang kalimat ini saya pakai kepada istri saya. Saya ngomong, sebentar lagi kamu nyusul ke Amerika. Wah, seneng banget. Saya pulang, saya jemput dia, kita berangkat sama-sama ke Amerika. Seneng banget. Ceritanya mirip kan? Tuhan datang, jemput kita, sama-sama masuk surga. Seneng gak? Seneng. Om tante seneng, yang masih muda. Aduh. Yang terakhir, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Saya ulang ya. Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bicara ngomong cara yang sama. Tadi sudah saya kasih clue-nya. Waktu Tuhan Yesus mati di salib, yang ngelihat banyak. Tapi waktu Yesus bangkit, Tuhan hanya menampakkan diri kepada murid. Jadi aplikasinya dalam kehidupan zaman ini, hanya orang-orang yang menjadi murid Tuhan yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kalau judulnya cuma Kristen doang, gak heran kalau hidup rasanya berat banget. Aduh, berjuang sendiri. Karena memang janji Tuhan hanya murid yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah,
Ayat ini bicara tentang Yesus yang terangkat ke sorga akan kembali dengan cara yang sama. Cara yang sama maksudnya apa? Waktu Yesus naik ke sorga, yang melihat Yesus naik ke sorga hanya murid. Makanya nanti kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali di atas awan-awan, hanya murid yang tahu dia datang. Kalau bukan murid gimana Pak? Enggak tahu. Taunya timbul kekacauan aja. Kenapa? Tiba-tiba Bapak Ibu Gembala hilang. Tiba-tiba orang-orang yang setia, yang sungguh-sungguh sama Tuhan hilang. Cep. Nah, orang yang nggak tahu kacau. Loh, kemana dia? Kemana dia? Kemana dia? Nah, orang yang Kristen tapi bukan murid, ingat, oh iya ya, pernah dengar khotbah akhir zaman, orang-orang percaya diangkat. Waduh kacau, gue nggak diangkat. Kenapa? Yang hilang-hilang itu diangkat. Tapi selain murid, mereka tidak melihat Tuhan datang. Hanya murid yang melihat Tuhan naik, hanya murid yang melihat Tuhan datang. Bukan cuma melihat, yang diangkat. Bapak Ibu Saudara mau diangkat? Mau yang mau diangkat angkat tangan? Jadi murid. Syaratnya tidak bisa ditawar-tawar. Hanya murid. Makanya pesan Tuhan yang sangat kuat hari-hari ini. Jadikan semua bangsa murid. Kita harus mau jadi murid. Murid itu mau dididik, mau diajar. Murid itu mau menjadi seperti gurunya. Siapa gurunya? Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara mau sungguh-sungguh diangkat, syaratnya cuma satu. Jadi murid Tuhan. Mau jadi murid Tuhan? Amin. Yuk kita berdiri sama-sama. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau berikan buat jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan firman-Mu supaya setiap kami mau menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan, tetapi biarlah kami semua punya kerinduan untuk terus maju, bertumbuh. Kami enggak puas cuma jadi orang Kristen, tetapi kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang haus dan lapar akan firman, mau terus belajar, mau terus bertumbuh. Kami mau dididik, diajar oleh pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya kami boleh dimuridkan. Karena kami tahu Tuhan, hanya murid yang akan melihat Tuhan datang. Hanya murid yang akan mengalami pengangkatan. Bahkan selama di dunia ini, hanya murid yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Seluruh anak-anak-Mu yang melayani, pelayan, pengerja, aktivis diberkati Tuhan. Bahkan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati, keluarganya diberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita yang siap untuk selalu menjadi murid Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk saudara. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Nathanael. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kehidupan kita. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahan tapi belum mendapatkan amplop.
Saya rasa sudah semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang boleh kami terima dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, baik lewat pekerjaan kami, baik lewat usaha kami Tuhan, baik lewat apa yang baik yang diperbuat tangan kami, Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami mau memberikan persembahan kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nanti persembahan bisa maju kanan kiri Bapak Ibu Saudara, mari bawa persembahan dengan penuh sukacita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Selamanya, selamanya. selamanya. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua disertai Tuhan. Warta Jemaat, Minggu 12 Mei tahun 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ke bank, silakan mentransfer ke rekening atas nama GBI Katarizo atau menggunakan kris bank yang telah disediakan. Info terobosan doa Rabu 15 Mei 2024 jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Hai Kejers, mari bergabung pada ibadah Youth Antens pada hari Sabtu 18 Mei tahun 2024 bertempat di gereja. Hai teman-teman Katarizo Kids, ibadah sekolah minggu pada tanggal 19 Mei tahun 2024 jam 9 lewat 15 bertempat di gereja. Info ibadah Komsel diadakan 2 minggu sekali. Komsel Poris Indah Kamis dan Komsel Poris Gagah dan Cipondoh Jumat. Bertempat di masing-masing kelompok. Doa pagi Sabtu 18 Mei. Bertempat di gereja melalui via Zoom. Info ibadah raya Minggu 19 Mei tahun 2024. Ibadah pertama jam 7 pagi. Ibadah kedua jam 9 lewat 15 pagi. Dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. Kami mengundang seluruh wanitanya Allah untuk hadir di ibadah WBI Katarizo pada hari Sabtu 18 April jam setengah 4 sore dengan acara membuat singkong Thailand. Info katesisasi baptisan diadakan hari Selasa 14 Mei jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Tadius Christian, Bapak Patrick Sudarmiko, Ibu Titi, Ibu Sarinah, Saudara William Santoso. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan yang melayani di minggu ini tanpa terkecuali. Demikianlah warta jemaat di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mungkin hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Tidak ada, puji Tuhan, kita semua adalah jemaat yang setia. Selamat ulang tahun juga buat Bapak Christian, Bapak Patrick, Ibu Titik, Bu Sarina dan juga Saudara William. Panjang umurnya, sehat badannya di dalam Tuhan. Saya rasa tidak ada pengumuman lain, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Di akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu, karena kebesaran-Mu Tuhan.
penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa buat kehidupan kami. Kalau pagi ini Tuhan kami boleh datang beribadah kepada-Mu, menaikkan pujian penyembahan-Mu bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang disenangkan, Engkau yang digirangkan Tuhan atas pujian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau pagi ini kami kembali belajar firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan, melalui kuasa kebangkitan-Mu, melalui kuasa kenaikan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan supaya kami boleh menjadi murid-murid-Nya Tuhan yang mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mau terlepas dari setiap belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nathanael yang sudah memberkati kami. Biarlah Engkau berkati pelayanannya Tuhan, keluarganya. Dimanapun hamba-Mu ditempatkan, kami percaya ada urapan Allah yang dahsyat, yang luar biasa menyertai. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan supaya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, dan kami segenap jemaat-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini. Kami percaya yang kami layani adalah Raja di atas segala raja. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun. Kami berdoa buat Bapak Christian, buat Bapak Patrick, buat Ibu Titik, Ibu Sarina, Saudara William. Kami percaya umur panjang Tuhan tambahkan. Biarlah menjadi pribadi-pribadi yang hidup lagi berkenan kepada Engkau, menjadi pribadi-pribadi yang menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Kami percaya segala cita-cita masa depan yang penuh pengharapan Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini kalau datang dengan sakit penyakit, mari Tuhan Engkau lawat, Engkau sembuhkan. Yang datang dengan berbeban berat, mari Tuhan Engkau lepaskan, Engkau beri kekuatan, penghiburan untuk setiap permasalahan yang kami hadapi. Berkati juga untuk setiap pekerjaan, untuk setiap pendidikan anak-anak kami yang mereka tempuh Tuhan. Kami percaya Tuhan cukupkan dan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati pemerintahan kami, Engkau berkati semua pemimpin-pemimpin bangsa ini, Engkau berkati tanah air kami Tuhan. Bahkan Engkau berkati juga sumber daya alam Tuhan yang menghasilkan keuntungan buat negeri ini, membawa kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di akhir acara ibadah kami yang sebentar kami akan akhiri, kami akan pulang dan menerima berkat dari Engkau. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.